saat ini saya akan melakukan pengkajian keperawatan keluarga pada salah satu keluarga yang ada di desa kami. Oke, langsung saja mari kita kunjungi keluarga tersebut. Kita sudah di depan rumah keluarga. Selamat malam. Permisi. Apa nih? Selamat malam, Bu. Malam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah Ibu luangkan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan menjelaskan apa tujuan saya datang ke sini. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Yusufnya Supit. Saya mahasiswa dari kampus Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medica Kota Mobagu. Jadi tujuan saya datang ke sini yaitu ingin melakukan pengkajian keperawatan keluarga dalam hal memenuhi tugas mata kuliah. Apakah Ibu bersedia? Pengkajian keperawatan keluarga ada beberapa poin, yaitu yang pertama, identitas umum keluarga. Langsung saja saya tanyakan ya. Identitas kepala keluarga, nama kepala keluarga di rumah ini. Bapak DS. Oh iya. Umur 50 tahun. Agama, Kristen. suku, Minahasa. pendidikan, SMP. pekerjaan, Petani. alamat, Desa Manembo. nomor telepon, 0858 1056 0576. termasuk pada komposisi keluarga ya Bu. Jadi di rumah sini ada siapa-siapa yang tinggal atau ada berapa orang? Kami ada 4 orang. Name, nama istri, DP umur, 40 tahun. pekerjaan, Mengurus rumah tangga. pendidikan. SMA. Apakah ada keluhan sakit atau penyakit saat ini? Saat ini belum ada. Oh, berikut nama anak, GS umur, 14 tahun. pendidikan. Pelajar. Apakah ada keluhan mengenai anak? Tidak ada keluhan. Oke, anak yang terakhir, DS umur, 12 tahun. pendidikan. Pelajar. SMP. Oh. Sekarang kita masuk pada silsilah keluarganya. Bapak JS berapa bersaudara? Bapak JS anak pertama dari 5 bersaudara. Dan anak pertama yaitu laki-laki. Anak kedua perempuan. Anak ketiga perempuan. Anak keempat laki-laki. Anak kelima perempuan. Apakah orang tua dari Bapak masih ada atau sudah meninggal? Kalau bapak ada dua-duanya. Sekarang Ibu berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak pertama perempuan,
anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Orang tua dari ibu? Sudah meninggal, Oh iya. kedua-duanya sudah meninggal. Eh, apakah di rumah sini hanya keluarga ibu sendiri yang tinggal atau ada lagi keluarga lain? Kami hanya berempat di sini, tidak ada keluarga lain. Oh iya. Apakah ada masalah yang terjadi? Ya, mungkin ada masalah ekonomi sedikit. Keluarga kami membutuhkan ekonomi yang lebih, apalagi sekarang anak-anak sudah bersekolah, banyak kebutuhan yang harus kami penuhi. Kemudian asal suku bangsa. Suku kami Minangkabau. Apakah ada budaya yang berhubungan dengan kesehatan? Jika kami keluarga sakit seperti flu dan batuk, kami hanya minum ramuan herbal. Oke. Kami belum langsung ke dokter. Ya. Agama dan kepercayaan, adakah yang mempengaruhi dalam kesehatan? Nah, jika kami sakit, kami hanya berdoa untuk minta kesembuhan daripada Tuhan. Dan selain itu juga kami pergi berobat kepada bidan terdekat atau kepada dokter. Nah, kemudian kita masuk pada satu sosial ekonomi ya. Anggota keluarga yang mencari nafkah siapa? Suami. Penghasilan kira-kira Penghasilan kami per bulan kurang lebih 1.500.000 rupiah. apakah ada upaya lain dalam penambahan penghasilan? Kebetulan ada usaha kecil di rumah, kami membuka warung. Apakah ada harta benda yang keluarga miliki, misalnya seperti perabotan rumah atau transportasi? Kami memiliki TV, kulkas, dan sepeda motor. Kemudian kebutuhan kira-kira yang dikeluarkan tiap bulan berapa? Biaya hidup keluarga kami rata-rata per bulan 900.000 rupiah. Lalu apakah keluarga pergi rekreasi keluarga? Kami hanya pergi rekreasi bila hari Natal telah tiba. Kalau di hari lain, kami rasa tidak ada. Oh jarang ya. Ya, Oke, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Ya, apakah ada keluhan mengenai anak yang tertua? ya mungkin ada keluhan karena anak yang tertua sudah menanjak remaja sehingga kebutuhan keluarga agak meningkat. Oke. Perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, apakah ada kendalanya? Ya, kami oleh
berencana untuk melanjutkan pembangunan tempat tinggal kami yang belum selesai. Karena kendalanya, kami membiayai anak untuk sekolah dan kebutuhan sehari-hari telah meningkat sehingga kami tidak dapat menabung uang. Karena itu kami belum menyelesaikan tempat tinggal kami. Kemudian riwayat kesehatan. Apakah 3 bulan sebelumnya ada keluarga yang sakit atau mengalami gangguan kesehatan? Kami sehat-sehat, Oh ya, ya. belum ada keluhan. Kemudian apakah dalam keluarga ada penyakit turunan? Mungkin ibu saya, dia sebelum meninggal memiliki penyakit hipertensi. Oh iya. Oke, sekarang kita akan masuk pada riwayat kesehatan anggota keluarga ya. Bapak berat badannya berapa? Kalau bapak berat badannya 60 kg, Keadaan sekarang sehat ya. sehat. Imunisasi lengkap ya. Masalah kesehatan apakah ada? Tidak ada. Kemudian ibu berat badan 73 kg, keadaan kesehatan sekarang masih sehat. imunisasi sudah lengkap ya. Masalah kesehatan ada. Tidak ada. Kemudian anak yang pertama berat badannya berapa? 45 kg, Kesehatan saat ini sehat, oke. Imunisasi lengkap. oke. Apakah ada masalah kesehatan? Belum ada. Kemudian anak yang terakhir berat badannya 59 kg, hmm. Kesehatan sekarang masih sehat. oke. Imunisasi Lengkap. apakah ada masalah kesehatan? Tidak ada. Kemudian sumber pelayanan kesehatan yang biasa keluarga manfaatkan. Kami pergi ke bidan atau ke puskesmas. Kemudian kesehatan keluarga waktu 6 bulan yang lalu, apakah ada gangguan dalam masalah kesehatan? Kami hanya mengalami demam, batuk, dan pilek. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga ya Bu, yaitu pengkajian lingkungan. Luas rumah berapa ya Bu? Luas rumah kami ini sekitar 98 meter persegi. Itu panjang 14 meter dan lebar 7 meter. Tipe rumahnya Semi permanen, kepemilikan sendiri. Jumlah dan rasio kamar dan ruangan Kami memiliki 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga,
satu ruang dapur sekaligus ruang untuk makan, dan ada WC kamar mandi. Ventilasi dan jendela ada ya Bu? Ada jendela kami memiliki 10 jendela. Kemudian pemanfaatan ruangan, apakah masing-masing ruangan dimanfaatkan? Iya, masing-masing ruangan dimanfaatkan. Tetapi seringkali ruang keluarga anak-anak gunakan untuk belajar. Lalu septic tank ada atau tidak Bu? Oh, ada Letaknya? sekitar 6 meter dari rumah. Oke. Lalu sumber air minum Bu? Kalau kami sumber air minum di pam. Kamar mandi dan WC ada ya Bu? Ada. Kemudian sampah biasanya dibakar atau dibuang di dalam? Sampah kami diangkut oleh tukang sampah. Kemudian 5 rumah tangga. Kami memang memiliki limbah rumah tangga seperti sampah plastik. Kebersihan lingkungan di sini Bu, bagaimana? Kalau kami kebersihan lingkungan di sini selalu terawat, Ya, selalu menyapu halaman, membersihkan selokan, tidak membuang sampah di selokan. bagus ya Bu. Kemudian karakteristik tetangga dan komunitas RW. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan dalam komunitas RW di sini atau tetangga? Kebiasaan kami jika bekerja di kebun, kami membentuk mapalus atau gotong royong agar kebun kami bisa dibuka, diolah, tidak ada pengeluaran untuk menghemat biaya. Lalu apakah ada aturan atau kesepakatan? Aturan dan kesepakatan biasanya jika ada hajatan dari tetangga, kami di sini saling membantu. Oh iya. Kemudian adakah budaya-budaya yang masih sering dilakukan di sini? Jika ada tetangga yang sakit atau ada keluarga yang sakit, kami pergi menjenguk keluarga tersebut dan memberi bantuan. Kemudian apakah aktivitas sehari-hari, misalnya anak pergi ke sekolah atau ibu dan bapak ke kebun menggunakan kendaraan atau berjalan kaki gitu? Kebetulan kebun kami jauh, jadi kami harus menggunakan sepeda motor untuk pergi ke kebun. Dan anak-anak pergi ke sekolah berjalan kaki. Tetapi seringkali diantar juga oleh bapak mereka motor. Oke. Kemudian perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Di desa kami ada perkumpulan keluarga berupa arisan atau rukun tetangga. Dan perkumpulan keluarga kami, jika kami pergi ke kebun, kami pulang dari kebun
berkumpul dengan anak-anak dan seringkali kami berdiskusi di tempat makan dan menanyakan keadaan anak-anak. Apakah ada sistem pendukung keluarga? Sistem pendukung keluarga berupa BPJS atau Oh iya, misalnya BPJS atau asuransi kesehatan gitu. kalau kami hanya bapak yang memiliki kartu BPJS, Oh iya, yang lain tidak ada. belum ada. Oh, oke. Saat ini kita masuk pada poin yang keempat ya Bu, yaitu struktur keluarga. Pola atau cara komunikasi keluarga di rumah ini apakah baik? Nah, kebetulan berjalan dengan baik antar suami istri dan anak-anak. Oke, kemudian dalam keluarga ini biasanya siapa yang mengambil keputusan? Biasanya yang mengambil keputusan dalam keluarga ini adalah bapak, tapi kami bertukar pikiran dan saling memberi ide agar kesepakatan diambil. Kemudian struktur peran dari masing-masing anggota keluarga. Bapak berperan penting dalam keluarga. Biasanya yang mengambil keputusan pertama adalah bapak, tapi bapak menanyakan kepada saya apakah ini boleh, apakah ini tidak. Apakah ada nilai dan norma dalam keluarga? Iya, ada nilai dan norma sesuai dengan suku dan agama yang kami anut. Oh iya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kelima ya Bu, yaitu mengenai fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi afektif. Keluarga kami cukup rukun dan kami saling memberikan perhatian kepada anak-anak dan memberikan nasihat kepada anak-anak. Kemudian sekarang kita masuk pada fungsi sosialisasi. Dalam keluarga, apakah hidup dengan rukun? Iya. Nah, iya. Interaksi dan hubungan dalam keluarga apakah baik? Iya, berjalan dengan baik. Anggota keluarga yang dominan dalam pengambilan keputusan. Biasanya suami. Oh, iya. Kegiatan keluarga dalam waktu senggang apa? Kami sering menonton TV Oh, iya. atau berkunjung ke rumah orang tua. Oh, iya. Lalu apakah keluarga ada partisipasi dalam kegiatan sosial? Ya, seringkali kami menyumbang jika ada bencana alam di daerah lain. Kami menyumbang berupa pakaian bekas atau sembako. Kemudian apakah keluarga sudah mengetahui fungsi-fungsi perawatan kesehatan? Keluarga kami cukup memahami masalah kesehatan. Oh iya. Jika kami sakit, kami pergi berobat ke bidan terdekat atau ke puskesmas. Lalu kita masuk pada fungsi reproduksi ya Bu. Perencanaan jumlah anak, apakah mau ditambah lagi berapa begitu Bu?
Saya rasa cukup 2 saja. Iya. Kemudian reseptor atau alat kontrasepsi menggunakan Ya, kami menggunakan iya. yaitu KB implan dan lamanya 3 tahun. Iya. Kemudian fungsi ekonomi. Apakah ada upaya dalam pemenuhan sandang pangan? Ya, ada upaya. Seringkali untuk menghemat biaya kami pergi membeli ke pasar berupa sandang, yaitu di kaki 5. Jika kami pergi ke toko tentu mahal dan tidak boleh ditawar. Iya. Jika membeli pangan berupa ikan atau bahan sembako yang makan sehari-hari, kami hanya menunggu penjual sayuran dan ikan keliling karena pasar kami jauh, harus menggunakan transportasi. Apakah keluarga memanfaatkan sumber di masyarakat? Kami membuka usaha warung untuk menambah penghasilan keluarga kami, dan seringkali ada bahan pertanian juga yang kami boleh jual di warung kami berupa bahan sembako dan sayur-sayuran. Oke. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-6 ya Bu, mengenai stres dan coping dalam keluarga. Stres dalam jangka pendek keluarga apakah ada? Untuk membina anak-anak yang memang seringkali juga membandel. Lalu dalam jangka panjang ada? Jangka panjang kami harus memikirkan jika kami sudah lanjut usia dan jatuh sakit, kami khawatir jika anak-anak belum berhasil dalam studi mereka. Itulah yang kami khawatirkan. Iya. Kemudian bagaimana respon atau tanggapan keluarga terhadap stresor tersebut? Kami memiliki respon yang baik. Jika ada masalah, kami berdiskusi dan untuk menyelesaikan masalah kami meminta pendapat satu sama lain. Strategi-strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kami menasihati anak-anak jika terjadi kesalahan. Seringkali kami memarahi anak-anak, tetapi itu adalah tujuan agar mendidik mereka. Kemudian poin yang ke-7 ya, yaitu mengenai keadaan gizi keluarga. Pemenuhan gizi keluarga apakah terpenuhi begitu Bu? Ya, terpenuhi. Kami 3 kali makan sehari. Iya. Juga anak-anak kami memberikan susu untuk sarapan pagi. Iya. Apakah ada upaya lain dalam pemenuhan gizi tersebut?
Seringkali kami memanfaatkan pekarangan kami untuk menanam rempah-rempah Oh iya. atau sayuran agar kami tidak lagi membeli di pasar untuk memasak. Oh iya, sangat bagus ya Bu. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-8, yaitu mengenai harapan keluarga. Terhadap masalah kesehatan, apakah harapan-harapan keluarga? Kami berharap kami sehat-sehat, kami Ya. boleh beraktivitas untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anak kami hingga anak-anak kami boleh berhasil. Dan, terhadap petugas kesehatan, apakah ada harapan Bu? Oh, ada harapan. Kami berharap agar petugas kesehatan memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, kita datang pada poin yang terakhir ya Bu, yaitu mengenai pemeriksaan fisik. Yang pertama, riwayat penyakit saat ini. Pada Bapak, apakah ada? Tidak ada. Oke, pada Ibu? Kebetulan belum ada. Anak yang pertama? Tidak ada. Tidak ada lagi ya. Selanjutnya anak yang terakhir, apa ada? Dia pada kemarin hari mungkin mengalami alergi. Oh iya, alergi. Keluhan yang dirasakan pada anak tersebut? Dia merasa gatal-gatal di paha. Iya, iya. Pada anggota keluarga lain tidak ada keluhan ya. Kemudian tanda dan gejala yang anak itu rasakan Bu. Pertama kali timbul bintik-bintik merah dan rasanya gatal. Oh iya. Riwayat penyakit sebelumnya pada anggota keluarga? Tidak ada. Oh iya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya kaji ya Bu. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah Ibu luangkan kepada saya dalam saya memenuhi tugas mata kuliah. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu lagi ya Bu. Terima kasih, selamat malam.